Selamat pagi anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran daring di SMA Maikus. Kita hanya tatap muka secara daring saja, dan materi ini akan Bapak sampaikan di Google Classroom. Sebelumnya, Bapak perkenalkan diri dulu yang belum masih murid baru. Nama Bapak Pak Boyke Panggabean, mengajar di mata pelajaran geografi, sosiologi, dan sejarah. Untuk saat ini Bapak mengajar di SMA Maikus untuk mata pelajaran geografi. Oke, materi kali ini kita membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, adalah letak maritim wilayah Indonesia. Fokusnya kita adalah letak wilayah Indonesia. Di sini sudah Bapak tuliskan ada 3 topik yang kita bahas, yang kita pelajari adalah astronomis, geografis, dan akibat letak astronomis dan geografis. Oke, letak astronomis mengarah pada garis yang ada di bumi. Ada 2 titik yang kita fokuskan, yaitu garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu adalah sisi seperti ini. Garis lintang Bapak buat simbolnya seperti ini. Jadi dari daya garis bujur sama garis lintang. Oke, kita buat contohnya. Indonesia berada di titik koordinat garis, ya. Berarti kita masih ingat letak astronomis Indonesia berada 6 derajat lintang utara. Ini L ini lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur, dan 141 bujur timur. Nah, oke, inilah posisi letak astronomis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau ada mau ditanyakan, boleh komen di kolom komentar Google Classroom atau japri ke WA Bapak sendiri. Lanjut, untuk menentukan di mana posisi Indonesia, konsentrasinya, kita buat gambarannya seperti ini. 6 derajat lintang utara atau 11 derajat lintang selatan berada di pusat 17 derajat lintang. Berarti garis ini, garis vertikal ini berada di 17 derajat. Oke, garis bujurnya 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, itu 46 bujur timur garis derajatnya. Kalau hanya lintang nggak mempunyai derajat, ya. Nah, seperti ini garisnya. Oke, kita sudah selesai pada letak astronomis. Jadi letak astronomis kesimpulannya adalah mengarah pada 2 garis di bumi, garis bujur dan garis lintang. Selanjutnya pada materi topik letak geografis. Letak geografis di sini adanya 2 titik yang diapit. Kalau untuk Indonesia ada 2 samudra dan 2 benua. Samudra yang dimaksud di sini adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan baru masuk ke benua. Benua yang diapit oleh Indonesia adanya benua Asia dan benua Australia. Asia dan Australia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh komen di kolom komentar Google Classroom. Yang kedua, yang ketiga maksud saya adanya akibat. Jadi dari letak astronomis Indonesia dan letak geografis Indonesia ada dampak atau akibat yang ditimbulkan. Pertama, dari sisi letak astronomis, yang pertama itu Indonesia beriklim tropis. Berarti beriklim tropis sudah mempunyai kadar air tinggi. Kalau kadar air tinggi, daerah-daerah yang ada di Indonesia mempunyai curah hujan tinggi, itu masuknya. Yang kedua, suhu rata-rata di negara kita, dari Indonesia, itu 26 derajat Celcius. Karena yang suhu udaranya seperti 26 derajat Celcius, maka curah hujannya banyak
dan batuan cepat lapuk. Karena kan kalau masuk datangnya iklim tropis dan mengakibatkan banyak hujan yang turun dan yang datang, batuan tanah itu kan cepat lembek, lapuk, sehingga apa? Sehingga dikatakan konsentrasi Indonesia sebagai negara tropis. Oke, yang akibat yang ditimbulkan oleh letak geografis selanjutnya pada terjadinya pertemuan perdagangan lintas angkasa laut, karena kita melihat dari Samudra Pasifik dan India ini sangat bebas. Nah, perdagangan antar barang, antar komoditas yang dimaksud itu misalnya barang ekspor impor dari bahan pokok, bahan bakar dan sebagainya itu sangat bebas. Karena apa? Karena Pasifik sama India ini adalah samudra. Yang kedua, karena kita berada di benua Asia dan Afrika, Australia, terjadinya pertukaran angin musim. Oke, kita jelaskan dulu angin musim. Yang dimaksud adalah angin muson. Nah, angin muson terdiri ada dua, ada barat, yang pertama itu, yang kedua adalah timur. Angin muson barat bergerak dari Asia, benua Asia, Indonesia berada di benua Asia, ke Australia. Nah, jadi di sini dia mengakibatkan adanya musim hujan. Yang terakhir, angin muson timur. Angin muson timur adalah angin muson yang bergerak sebaliknya, Australia ke Asia. Berarti Australia dikenal dengan panas, ke Asia mengakibatkan adanya curah hujan sedikit dan musim kemarau. Pak, kenapa Australia dikenal dengan padang gurunnya? Nah, di sini karena iklim yang terjadi di dalam Australia itu adalah iklim negara yang memiliki kadar air yang rendah. Nah, makanya ada daerah-daerah yang di Australia, misalnya Queensland, Perth, New South Wales, itu memiliki curah hujan yang sedikit. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan di sini, boleh di kolom komentar Guru Rasul untuk ditanyakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.